Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Jejak Syahkuala. Podcast yang akan mengajak kita menjelajahi sejarah, budaya, dan misteri di balik makam Syahkuala. Salam sejahtera untuk semuanya. Pendengar bertetap bersama saya, Rizna Lepiana, dan Saya Nova Fauza. Kita akan menelusuri jejak Syahkuala, sosok yang amat legenda di bumi Serambi Beka ini. Nah, makam Syahkuala ini bukan sekedar tempat berziarah, namun juga menyimpan segudang cerita dan nilai budaya yang luar biasa. Di podcast kali ini kita akan mengupas berbagai tema menarik nih mengenai makam Syahkuala, mulai dari asal usulnya, cerita rakyat yang melegenda mengenai dia, dan kemudian peran makam Syahkuala dalam kehidupan rakyat Aceh sendiri gitu. Nah, kita juga akan membahas tentang tradisi ziarah dan doa di makam Syahkuala ini, serta bagaimana makam Syahkuala menjadi inspirasi dalam kesenian dan sastra di Aceh. Di sini kita sudah berada di lokasi makam Syahkuala, dan di sini sudah ada kita bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Pak Wahid sebagai Abdul Wahid. Bapak Abdul Wahid sebagai pengurus makam Syahkuala di Banda Aceh ini. Bapak sendiri sudah berapa lama kira-kira tinggal di sini, Pak? Saya sudah lama, sejak lahir tinggal di sini. Bahkan saya sekarang generasi yang ketujuh dalam pengurusan makam. Generasi ketujuh berarti, Pak ya. Berarti generasi sebelumnya sudah ada terdahulu gitu, Pak ya. Bapak sendiri punya kaitan ini nggak, Pak, seperti hubungan darah atau kaitan seperti itu terhadap Syahkuala sendiri gitu, Pak? Kami dipercayakan ya mana kami dari turunan Kadang. Tapi generasi kami. Nah, untuk selanjutnya Pak, bisa tolong diceritakan sedikit Pak tentang sejarah makam Syahkuala ini dan siapa sih sebenarnya Syahkuala itu? Mereka sesuai kita kembali ya. Syahkuala itu adalah nama sebutan daerah. Kalau namanya Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Basri As-Singkiri. Kuala itu nama daerah. Beliau adalah seorang ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah termasyhur namanya. Maka sudah nama itu. Inilah Syekh Abdul Rauf, walaupun populer dipanggil Syekh Kuala. Beliau adalah seorang tokoh ulama atau yang membangkang Islam di Aceh itulah. Jadi perannya itu sudah tulis di depanlah, peran beliau adalah jadi adalah ulama. Jadi mengapa beliau lebih masyhur, karena beliau adalah yang menguasai bidang agama yang lebih melengkapi dalam segala bidangnya, dan juga beliau yang menjabat sebagai Qadhi Malikul Adil Masyarakat Aceh Darussalam. Kalau pada itu kerajaan orang perempuan. Jadi karena perempuan itu harus didampingi oleh ulama. Jadi sampai 400 itu ratu itu didampingi oleh syekh atau orang ulama. Berarti memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini, Pak, ya. Sangat luas Pak. Banyak juga nih Pak yang menyebut ada dua makam nih Syahkuala, satu di Banda Aceh dan satu ada di Singkil. Nah, bisa nggak sih Pak Bapak jelaskan makam yang mana sih yang memang betul-betul makam beliau dan yang mana yang paling dulu gitu ada gitu Pak? Nah, yang di Singkil itu adalah makam tandingan. Gini ceritanya, beliau lahir 1001 Hijriah. Kalau Mesinya 1590. Masih wafat hari Senin 23 Syawal 1106 Hijriah atau 1606 Hijriah. Dimakamkan di Kampung Kuala ini. Tidak pernah berpindah. Walaupun waktu beliau pulang di Mekah, beliau tidak menetap di Singkil. Walaupun beliau lahir di Singkil, tapi menuntut ilmunya ke Mekah. Jadi ulama besarnya Nadi Syekh di sana baru pulang ke Aceh. Waktu pulang ke Aceh tidak menetap di Singkil. Beliau mengembara akhirnya mendarat di Kampung Kuala ini. Sejak beliau menetap di sini tidak pernah berpindah dan tidak pernah kemana. Bahkan beliau wasiatkan kalau beliau wafat dimakamkan di Kampung Kuala ini. Jadi beliau dimakamkan di sini 1106 Hijriah.
Lahir 1001, wafat 1006 ya. Bahkan kalau Mesir 1696 cuma satu makam. Kalau dia ada bekas ya, makam di sini. Jadi sana di Singkil munculnya 1985. Kan jauh kan? Jauh. 1985. Nah, jadi bagaimana bisa terjadi di sana? Mimpi seorang dari Sumatera Barat. Nah, katanya tiap makamnya sudah pindah ke Singkil. Nah, jadi orang-orang yang percaya pada mimpi itu carilah. Dicari, maka kebetulan dapat sebuah makam di pinggir sungai. Itulah yang dipunggal oleh orang mimpi itu dari Sumatera Barat. Dia sudah seheboh Aceh ini. Sudah muncul lagi Syekh Abdul Rauf. Jadi turun tangan Majelis Ulama Aceh pada masa itu, ada surat kita. Di tempat setelah diadakan penelitian, terdapat banyak perbedaan baik makamnya ataupun lokasinya, bahkan hal-hal lain yang sangat berjauhan dengan tempat-tempat lain. Padahal kalau komplek-komplek ulama sama, baik batu nisannya sama betul besar itu, ataupun makamnya ada 2-3 makam, itu di sana hanya cuma satu makam. Bahkan batu nisannya betul air biasa. Nah, dan terdapat banyak hal-hal yang menyimpang yang tidak mungkin dipenjara. Jadi oleh karena itu ditetapkan dengan sebuah surat keputusan Majelis Ulama Aceh, makam Syekh Abdul Rauf yang sebenarnya adalah yang di Kuala Aceh ini. Nah, itu karena banyak perbedaan, dan itu karena mimpi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan bahkan ini batu badan benda ada nama beliau di batu kan, di sana ada apa. Jadi kesimpulannya itulah penetapannya. Bahkan sebelum ada penetapan ini orang jarang kemari semua. Itulah karena gara-gara orang mimpi itu. Baru kita. Jadi alhamdulillah sudah kita beri pengertian yang bahwa itu mimpinya Syekh Abdul yang sebenarnya di sini. Tapi kalau orang Padang itu fanatik kali, dia menjadi gurunya. Karena murid beliau Syekh Burhanuddin adalah murid pada Syekh Abdul Rauf. Jadi orang-orang muda-muda fanatik untuk menjarah gurunya. Jadi itu saya penjelasan. Kalau mau ziarah gurunya Syekh Burhanuddin, datanglah ke Kuala ini. Ini yang makamnya Syekh. Tapi kalau di sana itu mungkin makam ulama juga. Tapi bukanlah namanya Syekh Abdul Rauf. Karena mimpi tidak hanya Allah yang itu, ya kan. Di sini kan kita lihat juga Pak ya, ada beberapa orang nih pengunjung. Ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh pengunjung? Itu yang perlu kan. Apa perbuat kemarin kan. Sebenarnya kadang kalau orang Wahabi itu dilarang ziarah kuburan kan. Padahal enggak, bukan tidak dilarang. Malah Rasulullah menganjurkan berziarah itu kan. Cuma di sini macamnya kegiatan. Umpamanya kita ada baca wirid, dua rombongan wirid di sini, ada yang ngaji, ada baca yasin, bahkan ada yang menunaikan nazar, lepas nazar. Nah, kalau ada orang masak-masak gini, namanya itu adalah lepas nazar atau menunaikan hajat. Contohnya, jadi situ ada menatap dakwah. Ya Allah, kalau saya lulus nanti, saya akan kenduri potong kambing di makam Syekh Falah. Maka itulah kami sediakan balai-balai itu kan. Itu tidak menjadi syirik. Karena apa? Kita minta pada Allah. Cuma mengapa? Karena ini adalah orang-orang yang dimuliakan Allah daripada kita ambil tempat di pantai, bebek di sini. Yang dilarang pekerjaan. Kita cium batu, nangis di kuburan, peluk batu atau meratap di kuburan, atau meminta sesuatu pada Syekh Abdul Rauf, itu syirik. Mintalah kepada Allah, bukan pada kuburan kita minta. Maka dibolehkan. Berarti orang-orang yang datang ke sini itu memang mereka itu ada niat, ada nazar, dan mereka memang mau ini ya Pak ya, bersyukuran lah istilahnya itu Pak ya. Jadi memang nggak ada kegiatan yang memang menjurus ke syirik gitu, nggak ada Pak ya. Tujuannya memang berdoa pada Allah. Ya, itu kunci ya. Kalau orang bilang, tidak boleh berdoa, tidak lah, kita tidak berkurang. Beliau hamba Allah juga. Iya. Mengapa kita muliakan? Sedangkan Allah muliakan. Ya. Mungkin ini aja pertanyaan dari kami Pak.
Sangat menarik sekali ya tentang menggali lebih dalam situs-situs seperti makam Syah Kuala ini. Kedepannya nih masyarakat terutama Gen Z dan anak-anak muda seperti kita ini diharapkan dapat aware terhadap situs-situs bersejarah. Betul sekali Kak Nova, kita ini sebagai anak muda dan juga sebagai generasi penerus bangsa nih harus paham mengenai sejarah dan juga situs-situs yang bersejarah di sekitar kita, apalagi kita sebagai rakyat Aceh atau bangsa Aceh nih, dimana kita itu punya cerita sejarah dan budaya yang unik yang memang kaya sekali akan hal-hal yang unik gitu di Aceh ini dan kaya sekali akan sejarah. Nah, baik, mungkin sampai di sini dulu podcast dan petualangan kami hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Abdul Wahid selaku pengurus Makam Syah Kuala di Banda Aceh ini. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatan kami untuk mewawancarai Bapak. Demikianlah yang kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi menjadi ilmu yang lebih berguna bagi kita. Dan juga sama-sama kita mengharapkan situ ini semuanya kita lestarikan dan kita pelihara, kita jaga dengan sempurna. Mudah-mudahan inilah suatu lambang Aceh ya, yaitu dengan Syah Kuala. Ini apalah yang peninggalan sudah kita. Apalagi sekarang ini sedang menyandang titel Syah Kuala. Program di Syah. Jadi mudah-mudahan ada bergunanya yang nama Syah Kuala itu ya. Jangan lupakan. Walaupun tidak sehari sekali, setahun sekali kita ya, peringatilah Syah Kuala ini. Mudah-mudahan yang keberkatan lama ini kita menjadi manusia yang mudah, apalagi sudah untuk mendidik manusia yang berguna kan. Mudah-mudahan kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa di peluangan kami berikutnya yang terutama akan mengangkat kisah-kisah yang nggak kalah menariknya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.